Bismillahirrahmanirrahim. Buah kedondong, buah talam. Sebelum saya banyak ngomong, izinkan saya memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kedondong, buah talam enak rasanya. Setelah memberikan salam, saya juga kepingin menyapa, hai sahabat desa, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap sehat? Masih tetap ceria? Masih tetap bahagia? Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Bunda Umi. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mencontoh Rasulullah yang ternyata Rasulullah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain suka memberikan nasihat, beliau sering memberikan materi-materi atau taujih atau nasihat-nasihat agama itu melalui berkisah. Nah, pada kesempatan kali ini Bunda Umi ingin mengambil salah satu kisah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kisah tentang apa yang akan Bunda Umi sampaikan di kesempatan kali ini? Ini adalah kisah tentang hamba Allah yang memiliki kedudukan mulia di hadapan Allah. Mau kan mendengarkan sahabat desa semua? Ayo kita simak bersama kisahnya setelah ini. Pada suatu siang yang sangat terik, seorang hamba Allah sedang berjalan di gurun pasir. Sahabat desa pasti bisa membayangkan bagaimana keadaan gurun pasir itu. Betul, panas sekali. Dan pada hari itu keadaan jauh lebih terik dari biasanya. Si hamba Allah ini berjalan di gurun pasir karena teriknya matahari itu sampai dia berpikir, ya Allah, dosa apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh penduduk kampung ini sehingga engkau memberikan panas matahari yang sangat luar biasa terik seperti ini. Beberapa saat setelah hamba Allah ini berjalan dengan pikiran seperti itu, ada suara dari langit. Suara itu berbunyi seperti ini, turunkanlah hujan di ladang si fulan. Tentu saja hamba Allah ini kaget, bagaimana bisa ada suara yang keluar dari langit. Tetapi suara itu begitu jelas bagi dia. Sesaat itu setelah ada suara itu, terlihat olehnya ada awan yang bergerak di atas langit. Awan itu dengan perlahan bergerak. Karena penasaran, maka hamba Allah ini mengikuti kemana gerak awan itu berjalan. Dia mengikuti terus. Kemudian ternyata awan ini sampai di sebuah tempat di mana tempat itu berbatu hitam. Dan di situ awan menurunkan hujan yang sangat deras sehingga bisa mengairi parit-parit yang ada di sekitar itu. Kemudian hamba Allah ini mengikuti aliran parit itu. Akhirnya sampailah aliran air di parit itu pada sebuah ladang. Di ladang tersebut hamba Allah menemui seorang petani. Kemudian hamba Allah ini bertanya kepada petani ini, hai Pak, siapa namamu? Bapak ini menjawab, nama saya si Fulan. Terperanjatlah si hamba Allah ini. Kenapa? Karena nama si Fulan ini ternyata adalah nama yang sama dengan nama yang disebutkan dari suara di langit tadi. Semakin ingin tahulah si hamba Allah, kenapa sampai langit pun memerintahkan awan untuk khusus mengirimkan air hujan di ladang Pak petani ini. Padahal pada waktu itu keadaan sangat terik. Kemudian hamba Allah meminta izin kepada petani untuk beristirahat sejenak di ladangnya. Pak petani, bolehkah saya istirahat sebentar di ladangmu? Oh, silahkan Pak. Kemudian setelah beberapa saat beristirahat, mereka bercakap-cakap. Hamba Allah ini bertanya kepada si petani, Pak petani,
Bolehkah saya bertanya? Silahkan bertanya, Pak. Saya mendengar tadi ketika saya dalam perjalanan di sini, dari langit memerintahkan untuk mengirimkan hujan ke tanah Bapak. Nama yang disebut adalah nama Bapak. Gerangan apa, amalan apa yang telah engkau kerjakan sehingga langit memberikan perhatian yang luar biasa kepadamu? Allah secara khusus mengirimkan air hujan kepadamu. Si petani itu diam sesaat, kemudian menjawab, "Baiklah, karena engkau telah mengetahui semua kejadian ini, maka akan aku sampaikan. Jadi, aku menggarap atau mengerjakan kebun ini, kemudian ketika sudah panen, maka aku membagi hasil dari panenan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga bagian aku gunakan untuk memenuhi kebutuhan makanku dan keluargaku. Kemudian sepertiga yang kedua aku gunakan untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian bagian terakhir aku berikan untuk jihad fisabilillah, untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Mungkin dengan pembagian itu Allah ridha atas usahaku dan selalu memberikan kemudahan kepadaku untuk menggarap kebun ini sehingga selalu menghasilkan panen yang bagus." Subhanallah, hamba Allah itu mendengarkan dengan takjub. Mungkin memang seperti itulah kenapa hasil panenmu selalu baik dan engkau selalu tidak kekurangan untuk mengerjakan panenanmu, mengerjakan ladangmu sehingga menghasilkan panen yang baik. Sahabat desa, seperti itu, kisahnya pendek tapi luar biasa, memberikan hikmah yang besar bagi kita. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah itu. Yang pertama, sepertiga bagian digunakan oleh petani itu untuk memenuhi kebutuhannya. Ini menjadi tanda bahwa petani itu tidak mau tergantung pada orang lain. Dia mandiri, dia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya. Dan ini satu kebaikan. Kemudian belah yang kedua dia gunakan untuk bersedekah. Ini juga sebuah kebaikan yang luar biasa, karena bersedekah itu meringankan beban orang lain. Dan Allah sudah menjanjikan yang tersebut dalam hadis Rasulullah, barang siapa menolong makhluk di bumi, maka Allah akan mengirimkan bantuan dari langit. Dia akan mendapatkan bantuan dari makhluk-makhluk di langit. Dan ini juga sebuah kebaikan. Kemudian kebaikan yang ketiga adalah petani ini menggunakan hartanya, menggunakan panenannya untuk jihad fisabilillah, menegakkan agama Allah, menolong agama Allah. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirinya. Sahabat desa semua, ketika 3 hal ini dikerjakan oleh Pak Tani dan ini sungguh luar biasa. Marilah kita ambil hikmahnya. Semoga kita bisa mengerjakan dan bisa meneladani apa yang telah dikerjakan oleh si fulan ini. Dengan seperti itu, insya Allah
harta kita akan berkah, kehidupan kita akan senantiasa dijaga dan ditolong Allah. Begitu kisahnya sahabat desa, semoga ada manfaatnya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.